Economic Order Quantity. Nah, di sini soalnya dikatakan, Kendico adalah perusahaan yang memproduksi permen lollipop. Dalam sebulan, perusahaan membutuhkan 8.000 kg gula pasir untuk memproduksi lollipop. Nah, informasi yang pertama ini adalah informasi terkait demand atau kebutuhan bahan bakunya perusahaan. Kalau teman-teman ingat kan rumus economic order quantity atau EOQ itu akar 2 kali D kali P bagi C. Atau pokoknya kan di EOQ itu kita sering memakai simbol D ini kan atau demand ini. Nah, demand yang ada di EOQ ini itu harus demand per tahun atau kebutuhan per tahun. Jadi nanti demand-nya itu kalian harus mencari annual demand-nya. Ya, jadi D di sini itu annual demand, harus demand per tahun. Nah, di informasi soal ini kan dikasih taunya dalam sebulan ya. Berarti 8.000 ini tuh baru demand per bulan aja. Nah, sekarang kita harus cari nih nilai demand per tahunnya atau annual demand-nya. Berarti cara untuk mencari annual demand-nya tinggal 8.000 dikali 12 ya, demand per tahunnya, demand per bulannya 8.000, kemudian kalian kali sama 12 bulan. Sehingga dapat nilai annual demand-nya 96.000. Itu untuk informasi yang pertama. Nah, selanjutnya dibilang nih, perusahaan akan melakukan pemesanan kepada supplier apabila persediaan di gudang mencapai titik 2.304 unit. Nah, 2.304 unit ini namanya adalah ROP atau reorder point. Ya, 2304. Jadi reorder point itu titik di mana perusahaan melakukan pemesanan kembali ke vendor. Jadi misalkan persediaan di gudang perusahaan tuh sisa 2.304. Nah, ketika sisanya itu 2.304 unit nih di gudang perusahaan, maka perusahaan akan melakukan pemesanan kembali ke vendor. Itu namanya reorder point atau biasa kita singkat ROP. Selanjutnya dibilang selama tahun 2018 perusahaan melakukan pemesanan sebanyak 40 kali. Jadi dalam satu tahun nih, selama tahun 2018 perusahaan tuh mesen sampai 40 kali ke vendor. Nah, 40 kali ini namanya itu adalah number of order. Ya, jumlah pemesanan tuh berapa kali sih dalam satu tahun number of order atau biasa kita singkat NO. Nah, diketahui lagi biaya pemeliharaan bahan baku. Biaya pemeliharaan, biaya perawatan, itu namanya kalian bilangnya adalah carrying cost. Jadi nanti di soal tuh bisa biaya pemeliharaan, biaya perawatan, itu tapi istilahnya adalah carrying cost. Nah, carrying cost ini harus per unit per tahun. Ya, jadi carrying cost ini harus per unit per tahun atau unitnya ini bisa diganti per kilogram per tahun karena kan satuannya bahan bakunya si Kendico ini dalam bentuk kilogram kan. Nah, di sini carrying cost-nya udah sesuai nih 18 per unit per tahun. Makanya langsung kita masukin aja nilai carrying cost-nya yaitu 18. Lalu dikatakan perusahaan beroperasi selama 250 hari di tahun 2018. Jadi 250 hari ini tuh kan hari perusahaan beroperasi atau hari kerja perusahaan dalam satu tahun. Makanya 250 hari ini kita sebutnya working days atau biasa kita singkat dengan WD. Nah, working days-nya adalah 250 hari. Working days ini harus working days dalam satu tahun ya. Karena kan kita demand-nya itu juga demand per tahun. Makanya working days-nya juga harus per tahun. Dan carrying cost kita juga udah per tahun. Nah, selanjutnya, apabila sedang banyak pesanan, perusahaan itu dapat menghabiskan 420 kg gula pasir per harinya. Jadi, apabila sedang banyak pesanan tuh maksudnya kalau jumlah bahan baku yang paling maksimum yang perusahaan bisa habiskan atau biasa kita sebut sebagai maximum usage atau MU. Maka di sini 420 kg adalah nilai MU-nya. Nah, itu informasi-informasi yang diketahui di soal. Kemudian, dari data ini yang udah ada, kita diminta buat hitung EOQ, ordering cost per order, lead time, TOC, total ordering cost, TCC, total carrying cost, total relevant cost, safety stock, sama total relevant cost dengan adanya safety stock. Oke, kita mulai dari yang pertama untuk menghitung EOQ. Biasanya kalian kan kalau ngitung EOQ itu akar 2 kali D kali P bagi C. Kayak ini kan rumusnya
EOQ itu kan gini kan, rumus umumnya EOQ akar 2 kali D kali P bagi C. Nah, kalau misalkan di soal ini kalian mau hitung EOQ pakai rumus ini, itu nggak bisa. Kenapa? Karena kita nggak ada informasi mengenai si P ini. P ini kan adalah ordering cost-nya. Ya, di soal ini nggak dikasih tahu nih nilai ordering cost atau nilai P-nya, justru nanti malah ditanyakan di nomor 2. Makanya di soal ini, kalian kalau mau hitung EOQ nggak bisa pakai rumus ini. Nah, nanti kalau kalian di ujian juga gitu, mau hitung EOQ tapi nggak bisa pakai rumus ini, karena salah satu informasinya nggak diketahui, kalian harus coba otak-atik dari nilai yang udah ada nih, dari informasi yang udah ada, mana ya rumus yang bisa dipakai buat menghitung EOQ. Nah, dari soal ini kita pakai rumusnya number of order atau NO. Nah, rumusnya number of order itu kan demand per EOQ. Kita punya nilai number of order, kita punya nilai demand. Berarti kita bisa tahu nilai EOQ-nya. Kalau nilai number of order sama dengan demand per EOQ, berarti kalau kita mau cari nilai EOQ-nya, rumusnya kita balik. EOQ sama dengan demand per NO atau demand per number of order. Maka di sini untuk mencari nilai EOQ-nya, nilai demand-nya 96.000. Kemudian kita bagi sama nilai EOQ-nya, nilai NO-nya, number of order-nya 40. Maka di sini nilai EOQ-nya adalah 2.400. Ya, jadi kita nggak cuma bisa pakai rumus yang ini, tapi kita bisa pakai rumus yang lain untuk menghitung nilai EOQ-nya. Sampai sini untuk perhitungan rumus EOQ bisa dipahami? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, saya lanjut ya untuk yang nomor 2. Nomor 2 itu kita diminta buat hitung ordering cost per order. Nah, untuk menghitung ordering cost per order, itu kan berarti kita mau cari nilai P-nya. Ya, nilai P yang ada di sini nih. Nah, karena kita udah tahu nilai EOQ, kita bisa cari nilai ordering cost per order dari rumusnya EOQ. Rumusnya EOQ itu, rumus utamanya kan akar dari 2 kali D kali P bagi C. EOQ-nya tadi kita udah dapat nih nilai EOQ-nya yaitu 2.400. Nah, oke, kita masukin nilai EOQ-nya 2.400. Sekarang kita masukin dulu angka-angka yang emang udah diketahui dari rumus akar 2DP per C ini. Maka angka-angka yang udah diketahui adalah akar dari 2 kali D-nya kan udah diketahui nih. Makanya kita masukin nilai D-nya 96.000. Kemudian P-nya yang ditanyakan, yang mau kita cari. Maka masih kita tulis P. Dan C-nya kita udah tahu juga nilai C-nya, yaitu 18. Maka kita bagi 18. Nah, ini kayak persamaan aljabar biasa aja, teman-teman. Kan karena kita kan mau ini ya, pindah ruasin akar. Kalau akar mau dihilangkan kan berarti yang di ruas satunya itu kita kali. Kita pangkatin 2. Makanya di sini sama aja si 2.400 dikali sama 2.400 juga kita kuadratin. Maka di sini nanti akarnya bisa hilang. Jadi cuman 2 kali 96.000 kali P bagi 18. Nah, kalau udah kita kayak pindah ruas biasa aja. Di sini karena per 18 atau dibagi 18, maka si 5.760 ini ya, 5.760 ini kita kali sama 18. Biar nanti hasilnya itu yang di ruas kanan nggak bentuk per gitu, tapi sisa 2 kali 96.000 itu adalah 192.000 kali P jadinya 192.000 P. Nah, sekarang kita bisa cari deh nilai P-nya. 103.680 ini kita bagi sama 192.000. Maka kita dapat nilai P-nya adalah 540. Jadi nilai ordering cost per order atau biaya pemesanan per tiap kali pesan itu adalah 540. Nah, kalian bisa measure nih, kalian kan udah tahu nilai P-nya. Kalian bisa coba cari nilai EOQ pakai rumus yang akar 2DP per C ini. Ya, kita coba cari apakah hasilnya sama. Di sini 2 kalian kali sama D-nya 96.000, kemudian kalian kali sama P-nya yang udah kalian dapetin 540 dan kalian bagi sama C-nya. C-nya adalah 18. Nah, di sini nilai EOQ-nya 2.400 unit juga. Jadi sama ya, terbukti perhitungan EOQ kalian di awal itu udah benar. Itu untuk mencari nilai ordering cost-nya.
Sekarang kita lanjut dulu ke perhitungan yang ketiga. Yang diminta itu adalah lead time. Nah, lead time itu kalau dari informasi yang diketahui nih, kita itu bisa cari nilai lead time dari rumusnya ROP. Ya, rumus ROP atau reorder point ini adalah DU dikali LT. Jadi rumusnya ROP adalah DU dikali LT. Kita kan udah dapat nilai ROP-nya, kita udah tahu nih 2304 unit. Kemudian kita pengen cari nilai lead time-nya berapa sih? Makanya di sini kita pakai rumus si ROP sama dengan DU kali LT. Nah, cuman sebenarnya kita belum tahu juga nilai DU-nya berapa. Karena di soal itu nggak ada informasi mengenai DU. DU itu adalah daily usage. Tapi di soal itu adanya maximum usage. Beda ya antara maximum usage sama daily usage. Kalau daily usage itu penggunaan bahan baku perusahaan kalau operasionalnya tuh normal-normal aja. Jadi berapa sih bahan baku yang dihabiskan perusahaan dalam per hari kalau operasionalnya normal-normal aja. Itu daily usage. Tapi kalau maximum usage ini, itu penggunaan bahan baku per hari, tapi kalau kondisinya perusahaan tuh lagi laku banget gitu, atau lagi banyak pesanan. Jadi maximum usage-nya adalah 420. Makanya maximum usage sama daily usage itu beda. Nah, di sini kalian harus cari dulu nih nilai daily usage-nya berapa. Di sini untuk mencari DU atau daily usage, caranya adalah demand dibagi sama working days. Tadi kan kita demand-nya itu annual demand, demand per tahun. Kemudian kita tahu nih jumlah hari kerja per tahunnya atau working days-nya. Dengan begitu kita bisa tahu juga nilai DU-nya tuh berapa sih. Nah, caranya adalah nilai demand-nya, nilai annual demand-nya kalian bagi sama total hari kerja dalam 1 tahun, yaitu 250. Maka di sini nilai daily usage atau DU-nya adalah 384. Nah, kalau udah berarti kan persamaan yang ada di sini adalah 384 dikali LT. LT itu adalah lead time-nya ya. Makanya kalau udah seperti ini persamaannya kita bisa tahu nih nilai LT-nya berapa. Berarti nilai LT-nya tinggal si ROP-nya 2304 kalian bagi sama nilai DU-nya 384. Maka nilai lead time-nya itu adalah 6. 6 di sini tuh satuannya hari. Nah, lead time itu apa sih? Lead time itu tuh jadi kayak waktu yang dibutuhkan perusahaan dari dia pertama kali melakukan pemesanan sampai barang ke gudang. Barang sampai atau tiba di gudang. Jadi 6 hari itu artinya dari si ini tadi namanya dari si Candyco melakukan pemesanan ke vendor itu butuh 6 hari sampai barangnya tiba di gudang perusahaan kayak gitu. Sampai sini ada yang ingin ditanyain dulu? Lead time itu selalu dalam hari ya? Ya, betul. Lead time itu harus selalu dalam hari. Oke, yang lain ada lagi? Kalau tidak, saya lanjut dulu ya ke perhitungan yang nomor 4. Nah, perhitungan nomor 4 ini kita diminta total ordering cost-nya atau TOC-nya. Di sini saya udah tulis rumus TOC adalah D per EOQ dikali P. Nah, jadi di sini kalau kalian mau cari nilai TOC, kita udah dapat semua informasinya. Tadi kita udah tahu nih nilai D-nya kita, demand-nya kita 96.000, kemudian kalian bagi sama nilai EOQ-nya, udah dapat juga kita, kemudian kita kali sama nilai P-nya. Ya, D per EOQ kali P. P-nya itu adalah ordering cost-nya, si 540 yang kita udah cari juga. Maka di sini total ordering cost-nya adalah 21.600. Nah, TOC udah, sekarang kita cari TCC atau total carrying cost. Rumusnya adalah EOQ per 2 dikali C. Tadi kita udah dapat juga nilai EOQ-nya. Nilai EOQ-nya kan 2400. Kemudian rumusnya itu dibagi 2, kemudian kita kali sama C. C-nya itu atau carrying cost per unit adalah 18. Maka di sini nilai total carrying cost-nya adalah 21.600. Nah, karena di awal ini nggak ada safety stock nih, ceritanya kita belum ngitung pakai safety stock, pasti nilai TOC dan TCC-nya itu akan sama. Jadi kalau dalam keadaan tidak ada safety stock, maka total ordering cost dengan total carrying cost itu hasilnya akan sama. Nah, untuk selanjutnya yang nomor 6, kita diminta menghitung total relevant cost. Kalau misalkan total relevant cost, itu tinggal
kalian jumlahin aja si TOC sama si TCC. Berarti di sini total relevant cost-nya adalah TOC-nya 21.600, kalian tambahin sama TCC-nya 21.600. Maka nilai TRC-nya atau total relevant cost-nya adalah 43.200. Nah, selanjutnya yang nomor 7, baru kita diminta menghitung nilai safety stock. Rumus dari safety stock itu adalah MU dikurangi DU dikali LT. Ya, jadi rumus safety stock MU kurang DU kali LT. Maximum usage kurangi daily usage kali lead time. Kita udah dapat semua informasinya. Di sini maximum usage-nya 420, kemudian kita kurangin daily usage-nya 384, kemudian nanti hasilnya kita kali sama lead time-nya 6 hari. Maka di sini nilai safety stock-nya itu adalah 216. Ya, safety stock itu satuannya juga unit, 216 unit. Dan yang terakhir kita diminta menghitung total relevant cost dengan adanya safety stock. Jadi beda ya teman-teman, total relevant cost yang nggak ada safety stock sama total relevant cost yang ada safety stock itu nilainya akan beda. Yang ngebedain adalah di perhitungan total carrying cost-nya. Jadi kalau untuk total ordering cost atau TOC, mau ada safety stock ataupun nggak ada safety stock, itu rumusnya akan sama, D per EOQ kali P. Ya, untuk TOC pokoknya ada atau tidak ada safety stock, rumusnya akan sama, D per EOQ kali P. Tapi kalau misalkan ada safety stock, yang si TCC itu rumusnya beda. Kalau nggak ada safety stock, rumusnya TCC kan EOQ per 2 kali C. Tapi kalau misalkan ada safety stock, rumus TCC itu akan berubah. Jadi, TCC sama dengan EOQ per 2 kalian plus SS dulu. Kalian tambah safety stock dulu, baru kalian kali C. Nah, di sini kita hitung dulu nih total carrying cost yang kalau ada safety stock. Caranya adalah, tadi kita kan udah dapat nih nilai EOQ-nya, 2400. EOQ kita bagi 2 dulu, 2400 kita bagi 2, kemudian kita tambah sama safety stock-nya dulu. Tadi kita udah dapat nilai safety stock-nya 216. Kemudian kalau udah EOQ per 2 ditambah safety stock, kita kali sama nilai C-nya atau carrying cost-nya. Tadi di awal nilai carrying cost-nya adalah 18. Maka di sini nilai TCC setelah adanya safety stock itu adalah 25488. Jadi beda ya, TCC nggak ada safety stock sama TCC ada safety stock. Kalau misalkan udah di sini berarti waktu kalian menghitung total relevant cost dengan adanya safety stock masih sama caranya. Pokoknya kalau TRC atau total relevant cost tinggal totalin aja, tinggal jumlahin ordering cost sama carrying cost. Tapi kalau ada safety stock cara mencari TCC-nya itu berubah. Nah, di sini kita karena TOC-nya itu tetap ya, walaupun ada safety stock kita masih pakai angka yang tadi aja, 21.600. Tapi kalau TCC-nya beda. Ya, setelah ada safety stock, TCC-nya itu adalah 25488. Maka di sini hasilnya 47088 untuk total relevant cost dengan adanya safety stock. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Oke, kalau nggak ada, mungkin saya lanjut aja ya ke soal nomor 3, yaitu terkait spoilage dan rework.